Sang penggerak dari Jombang, kisah Kiai Wahab Hasbullah. Di sebuah pesantren yang sejuk di Jombang, hiduplah seorang pemuda cerdas bernama Wahab. Ia bukan sekadar santri biasa. Karena kepemimpinannya yang hebat, ia dipercaya menjadi lurah pondok di Tebu Ireng. Wahab selalu sibuk mengatur jadwal teman-temannya, memastikan semua santri belajar dengan tertib, dan selalu punya solusi untuk setiap masalah di asrama. Baginya, memimpin adalah cara untuk berbakti. Wahab haus akan ilmu. Ia pun melintasi lautan menuju kota suci Mekah. Di sana, ia belajar siang dan malam, membaca kitab-kitab tebal, dan berdiskusi dengan ulama-ulama besar dunia. Namun, meski jauh dari rumah, hatinya selalu tertambat pada tanah airnya, Indonesia. Ia bermimpi membawa pulang cahaya pengetahuan untuk memajukan bangsanya yang saat itu masih dijajah. Sepulangnya dari Mekah, Wahab ingin para pemuda punya tempat untuk bertukar pikiran. Ia kemudian mendirikan Taswirul Afkar, yang artinya potret pemikiran. Ini adalah sebuah klub diskusi di mana siapa saja boleh bertanya dan berdebat secara sehat. Wahab ingin mencetak generasi yang berani bicara dan berpikir kritis untuk masa depan bangsa. Diskusi di Taswirul Afkar selalu hangat. Wahab sering duduk bersama sahabatnya, Kiai Bisri. Mereka berdua beradu argumen dengan cerdas, namun tetap penuh rasa hormat. Wahab mengajarkan bahwa perbedaan pendapat bukanlah permusuhan, melainkan jalan untuk menemukan kebenaran yang lebih dalam. Ruangan itu selalu penuh dengan energi ide-ide baru. Wahab sadar bahwa mencintai agama juga berarti mencintai tanah air. Maka, ia mendirikan Nahdlatul Wathon, yang berarti kebangkitan tanah air. Ia ingin sekolah-sekolah tidak hanya mengajarkan mengaji, tetapi juga menanamkan semangat patriotisme. Wahab selalu berkata bahwa membela negara adalah bagian dari iman yang harus dijaga. Di sekolah-sekolah yang didirikan Wahab, anak-anak belajar dengan riang. Mereka tidak hanya menghafal ayat, tetapi juga menyanyikan lagu-lagu perjuangan yang menggugah jiwa. Semangat kebangsaan mulai tumbuh subur di hati anak-anak muda, membuat mereka sadar bahwa Indonesia adalah milik mereka yang harus diperjuangkan kemerdekaannya. Wahab juga memikirkan kesejahteraan rakyat. Agar bangsa Indonesia kuat secara ekonomi, ia mendirikan Nahdlatul Tujjar, atau kebangkitan para pedagang. Ia berkeliling pasar, mengajak para pedagang lokal untuk bersatu dan saling membantu. Wahab percaya bahwa bangsa yang mandiri secara ekonomi tidak akan mudah ditindas oleh bangsa lain. Ide besar Wahab terus berkembang. Ia merasa para ulama di seluruh Nusantara harus bersatu dalam satu wadah yang besar. Dengan penuh hormat, ia mendatangi gurunya yang agung, Kiai Hasyim Asy'ari. Wahab menyampaikan gagasannya untuk mendirikan sebuah organisasi besar yang akan menjaga tradisi dan persatuan umat Islam di Indonesia. Akhirnya, pada tahun 1926, berdirilah Nahdlatul Ulama NU, yang berarti Kebangkitan Ulama. Wahab dan Kiai Hasyim Asy'ari bersama-sama meresmikan organisasi ini. Dengan lambang bola dunia yang diikat tali jagat, organisasi ini pun mulai bergerak menebarkan kedamaian, ilmu, dan semangat cinta tanah air ke seluruh penjuru negeri. Hingga hari tuanya, Kiai Wahab Hasbullah tak pernah lelah berjuang. Ia telah mewariskan semangat untuk menjadi cerdas, bijaksana, dan cinta tanah air. Kini, giliran kalian, anak-anak Indonesia, untuk meneruskan api semangatnya. Belajarlah dengan giat, berdiskusilah dengan berani, dan cintailah negerimu dengan sepenuh hati seperti sang penggerak dari Jombang.